domba Garut diadu, salah satu di antaranya ada yang mati, itu dihukumi haram juga, ya. Itu. Kecuali sempat disembelih. Kalau sempat disembelih itu nggak apa-apa. Seperti hewan atau ayam yang ketabrak motor, gitu. Kelepek-kelepek tuh, kejet-kejet, ya. Itu boleh nggak disembelih, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan itu boleh, ya, karena masih hidup, itu, ya, orang masih hidup, masih sekarat lah, gitu, masih kejet-kejet, masih kelepek-kelepek, gitu, itu nggak apa-apa, potong aja langsung. Kenapa dipotong? Karena ayamnya gede, gitu. Coba kalau yang kata berak pitik, kejet-kejet, kelepek-kelepek, dipotong nggak? Enggak, karena apa? Karena ayamnya kecil, gitu. Kadang hukum itu ada kriminalnya di situ. Lihat bentuknya, begitu bentuknya kecil, udah nggak apa-apa itu, nggak usah dipotong. Begitu gede sayang kan, kebayang dagingnya banyak, buru-buru potong. Seperti itu. Sama analogi saya kemarin seperti yuyu sama kepiting, ya kan? Yuyu sama-sama hidup di dua alam, bisa di air juga bisa di darat. Kepiting sama nggak? Sama, bisa hidup di dua alam. Di air bisa nggak? Bisa. Di darat kuat nggak? Kuat. Ada ulama yang menangkap kepiting kemudian ditaruh di gentong, Pak. Ya, di tempat yang kering. Coba lihat, pengen tahu hukum gitu. Mau dihukumi halal apa haram? Ini ulama ini lagi dalam penelitian gitu. Kalau Pak Nana kan nggak pernah mikirin kepiting kan? Udah beda wilayah. Iya, itu. Yang penting ada di restoran, dimasak enak, udah makan aja itu. Iya, ya, kalau rajulan oke. Kepiting itu ditangkap kemudian ditaruh di gentong. Dia dibiarkan dia. Coba hidup apa enggak? Dalam waktu 3 hari. Ternyata setelah 3 hari itu dibuka, nggak dikasih makan, nggak dikasih air, itu kepiting tetap hidup. Gitu. Dari situ ulama ini berfatwa bahwa kepiting itu hukumnya haram karena dia bisa hidup dalam dua alam. Itu. Ya. Kenapa kepiting dikaji gitu? Ya, diteliti. Karena kepiting dagingnya banyak. Tapi kalau yuyu kan nggak ada yang mengkaji, gitu. Biarin aja yuyu kecil ini, cuma segini, gitu. Ya. Makanya dibiarkan yuyu itu. Nah, kalau yuyu sepakat semuanya dihukumi haram, nggak ada yang bantah, ya, nggak ada yang bantah, semuanya setuju. Tapi ketika kepiting ada ulama yang tidak setuju, gitu. Ya. Seperti lagi rokok lah. Rokok itu menurut Bapak halal apa haram? Keder kan hukuminnya gitu. Mau dibilang haram, banyak yang ngerokok gitu. Dibilang halal, terganggu kan kita kan gitu. Iya, mengganggu, Pak, gitu. Dan membuat suasana nggak nyaman. Bapak di bis, kemudian merokok gitu di dalam bis itu, bis umum. Ya, kira-kira Bapak enak nggak merokok di dalam bis itu? Perasaan satu pasti nggak enak. Yang kedua, bakalnya ada yang negor nggak? Ada yang negor. Orang-orang lain merasa terganggu nggak? Merasa terganggu. Apalagi Bapak merokok di dalam lift, iya kan? Wow, bisa dibully sama orang satu lift itu, ya, gitu. Ya, makanya kadang hukum itu bisa berubah, gitu. Tergantung ada kepentingan nggak di situ, gitu. Ketika ada kepentingan, kadang suka berubah. Nah, seperti itu jamaah. Kemarin udah kita bahas bersama tuh ya. Wanati jatuh, wal mutarodiyatu, hewan yang dipukul, dok mati gitu. Itu ayam dipukul, kepalanya tas mati. Itu nggak boleh tuh, biar ayam.
ya, atau kambing dipukul. Wan natihatu, dan diterjang, ya, diterkam, hewan yang diterkam mati. Wah, betul. Kecuali yang menerkam itu hewan yang sudah terlatih, ya. Hewan yang bisa dilatih apa? Anjing, apalagi hewan yang bisa dilatih untuk berburu, ya, betul. Harimau bisa nggak dilatih? Bisa ya. Nyatanya di Taman Safari itu ada harimau yang bisa dilatih kan. Nah, asalkan hewan itu bisa dilatih, lalu suruh berburu dan dia mampu untuk berburu, itu boleh Pak. Hasil terkamannya mereka itu, ya, gitu. Nah, standarisasinya seperti apa? Standarisasinya adalah ketika hewan yang dipakai buat berburu itu dipanggil mau datang, gitu. Misalnya namanya dogi, dia datang. Kemudian dogi ambil itu, dia mau, gitu. Dogi serang itu, dia mau. Nah, itu berarti hewan sudah terlatih. Nah, ada syarat lain selain daripada itu. Syarat lainnya apa? Syarat lainnya itu hewan yang berburu itu adalah pemiliknya muslim, ya. Kemudian ketika melepaskan hewan ini, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kalau pemilik hewannya nggak baca basmalah, lalu kejar, udah, hasil tangkapannya itu menjadi haram. Gitu. Tapi ketika pemiliknya ini ngomong Bismillahirrahmanirrahim, kejar, lari. Kalau tangkap, kegigit kan, kalau masih hidup itu boleh langsung dipotong, ya. Betul. Kalaupun sudah mati karena sudah diterkam oleh hewan tersebut, itu masih boleh untuk dikonsumsi, ya. Karena itu termasuk mukallibina muallimina tuallimunahunna, gitu. Ya, hewan yang terlatih, yang sudah diasuh, sudah dididik, gitu, ya. Nah, seperti itu jamaah. Nah, pada malam ini kita lanjut kepada sistem atau cara menyembelih secara syar'i. Jamaah rahimakumullah, menyembelih hewan, entah itu ayam, bebek, entok, angsa, unggas lah ya, termasuk burung, unggas. Kemudian ada hewan berkaki 4, yaitu kambing, domba, wedus, kacang, dan lain-lain. Lalu ada sapi, ada kerbau, ada juga onta. Itu hewan-hewan yang disyariatkan untuk disembelih. Gitu. Nah, penyembelihan secara syar'i ini jamaah harus paham. Sekali nggak paham, itu bisa mengakibatkan penyembelihan jamaah itu tidak sah. Pemahaman dasar tentang menyembelih, ya, pertama itu ada namanya jalan masuknya makanan. Semua hewan itu ada jalan masuknya makanan, disebut dengan apa? Tenggorokan, leher. Jalan masuk makanan. Kemudian ada yang disebut dengan muri. Muri itu adalah jalan napas, ya, pernapasan, napas hewan. Dia ada salurannya, salur pernapasan. Kayak manusia, jalan makan mana? Melalui mulut, tenggorokan. Jalur pernapasan melalui hidung. Itu Pak, ya. Tapi bukan berarti suruh nyembelih manusia, jangan. Itu. Pahami dulu itu dua, ya. Kemudian yang ketiga dan keempat ada wadjain. Apa itu wadjain? Wadjain itu 2 urat leher, Pak. Otot urat leher. Ini, ya. Yang kalau manusia kan ada urat lehernya. Ya. Itu. Bukan kalau hulkum, kalau ini kan namanya hulkum, tenggorokan, leher. Ya. Ada muri pernapasan, kemudian ada wadjain, otot leher. Ya. Nah, setiap hewan itu ada, Pak. Ada 4 komponen itu, ya.
Pertama hulqum, jalur makan atau tenggorokan. Yang kedua muri, ya, atau mari. Mari itu jalur pernapasan. Yang ketiga itu wadjen, dan keempat wadjen juga, 2 urat leher. Nah, mana yang harus dipotong, Pak? Apakah cukup kalau tenggorokan saja, murinya enggak, atau apakah 4-4-nya sama wadjen juga harus potong gitu? Nah, menurut Anda nih, yang dipotong yang mana, Pak? 4-4-nya? Banyak bener. Biar langsung set ya, nggak perlu kejet-kejet lagi. Sampai putus darah. Nah, terus gimana kalau motong ayam itu sampai putus, Pak, kepalanya? Saking tajamnya pisau dan juga saking semangatnya tuh. Sampai lepas tuh kepala. Itu bagaimana? Ya, pernah ngelihat nggak ada orang motong ayam itu kepalanya sampai putus? Atau pernah nggak ada orang motong ayam begitu dilepas ayamnya itu jalan? Pak Mus, udah pernah belum? Pernah lihat? Nah, itu kira-kira apa yang menyebabkan ayam itu udah dipotong, darahnya keluar, tapi masih bisa jalan? Apa tuh penyebabnya? Hah? Dari? Lidahnya? Ditarik gitu. Oke. Ini kita ngaji malam ini tentang motong hewan secara syar'i dan menurut 4 madhab, baik Hambali, Syafi'i, Malik, dan juga Imam Hanafi. Ya, kita ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takunu zakatus syar'iyyah? Bagaimana cara penyembelihan secara syar'i menurut syariat? Itu. Ya. Kalau yang di pemotongan hewan itu, yang ayam dipotong pakai mesin itu sesuai syariat nggak itu? Borongan. Itu yang baca bismillah siapa itu? Ya. Qala Malik, Imam Malik berpendapat, la tasihhu zakatu illa biqat'il hulqum wal wadjain. Tidak sah menyembelih itu kecuali dengan memutus tenggorokan dan wadjain, 2 urat leher. Jadi Imam Malik itu 3 komponen jemaah. Tenggorokan yang ada di tengah itu ini. Kemudian ada urat leher kanan kiri, itu harus kepotong semua. Urat leher itu kecil ya, Pak. Kecil. Kalau tenggorokan kan gede ya, bisa segini tenggorokan tuh. Ya. Tapi kalau wadjain itu kayak otot, Pak. Ya otot kecil ya, tapi kuat. Ya. Nah, 2 urat itu kata Malik, dua-duanya harus dipotong. Jadi begitu yang tengah ini terpotong, dia geser ke kiri dan juga dia digeser ke kanan pisaunya. Itu. Maka ketika memotong hewan itu nggak boleh hanya di bagian sini saja, Pak, lempeng begini, tapi harus masuk sini, kemudian balik naik lagi ke atas, gitu. Turun lagi, kemudian naik lagi, gitu. Harus begitu. Biar dapat wadjen yang bawah kena, yang kiri lah itu. Kemudian wadjen yang kanan juga kena, atau wadjen yang ada di bawah kena, kemudian yang di atas juga kena. Itu fungsinya kenapa orang menyembelih itu sampai naik turun, kanan kiri geser gitu. Itu untuk memotong urat itu, Pak. Ya. Nah, kalau urat itu
Kalau salah satu urat itu ya, tidak terpotong, kata Imam Malik itu tidak sah pemotongan. Dan ini kenapa salah satu penyebab hewan setelah dipotong keluar darahnya, begitu dilepasin jalan. Itu karena ada wajen yang belum dipotong, belum terpotong pasti. Ada urat leher yang masih belum lepas, baik dua-duanya ataupun salah satunya. Itu yang menyebabkan hewan masih bisa berjalan, seolah-olah dia masih hidup, walaupun seiring berjalannya waktu, ya karena kehabisan darah, puyeng juga kan palanya dia. Puyeng. Udah kehabisan darah, darahnya keluar semua. Udah tekleng mungkin, ya udah makin puyeng, kehabisan darah, ya ujung-ujungnya mati juga, gitu. Cuma kan kasihan lihatnya, kita sebagai manusia, masya Allah, udah sih mati aja loh, gitu. Udah terputus begitu lehernya, gitu. Ya, tapi ternyata masih jalan. Itu salah satu faktornya ya, kenapa dia masih bisa hidup, walaupun nanti ujung-ujungnya dia pasti juga akan mati. Gitu. Hanya saja yang tidak terpotong wajennya itu, ya itu matinya agak lama prosesnya dia, kelamaan sekarat, kejet-kejetnya tuh, terus dia bergerak gitu. Iya. Nah di situ ada rasa pri kemanusiaan ya, dan juga pri kehewanan kan, itu. Iya. Nah ini Imam Malik. Waqala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat yashihu biqatil hulqum wal muri, cukup dalam hal menyembelih itu dengan memutus tenggorokan saja dan jalan napas. Nah, disebut dengan muri. Ya. Walayah taju ilal wajin, tidak diperlukan pemotongan dua urat leher. Syafi'i. Ya. Dua urat leher itu nggak wajib, kata Syafi'i. Nggak harus dipotong, asalkan leher, asalkan jalur makanan dan jalur pernapasan itu sudah terputus, sudah terpotong, itu sudah sah, kata beliau. Hanya saja tadi problemnya apa? Sekaratnya agak lama. Gitu. Bisa saja ayam itu jalan-jalan dulu. Yang agak lama itu entok, Pak. Bapak pernah potong entok nggak? Beberapa bulan yang lalu saya punya entok di rumah, kan? Bermula dari tetangga yang hendak jual entoknya, dia lagi perlu gitu. Ditawarkan kemana-mana belum ada yang mau, akhirnya ditawarkan ke saya. Ada berapa Pak? Ada 9 Pak Ustaz. Bapak minta berapa? Minta sekian ratus. Ya itu nolong tetangga, akhirnya saya beli entok itu. Terus saya beli, saya piara sebulan 2 bulan gede. Ya. Nah ketika ada tamu itu saya mayoran istilahnya, menghormatin tamu dari kampung itu, saya potong entoknya. Potong-potongnya makan rame-rame, makan bareng-bareng. Nah, motong entok itu jamaah, itu beda ya dengan motong ayam. Ayam itu lebih mudah dia, lebih mudah, dan tenaganya tidak sebesar entok. Nah, ternyata entok itu kalau sudah dipotong, ya, wajennya itu kanan kirinya itu juga harus terlepas. Kemudian di luar daripada itu ditekuk lehernya itu, dipletuk gitu istilahnya, ya. Yang penting awalnya memang sudah putus gitu. Itu ditekuk sampai patah lehernya. Iya. Gitu. Iya. Nah, saya sendiri mempraktekkan itu, ya. Hewan pertama saya motong 2, ini cerita. Saya motong 2. Entok pertama saya potong, setelah saya potong itu
saya patahin lehernya itu, patah. Saya taruh, letak, mati. Itu. Hewan kedua, karena sakap kecil, itu tidak saya patahin lehernya, itu, tulang lehernya itu. Begitu tidak saya patah, saya lepas, ternyata jalan. Jalan. Jatuh lagi dulu, jatuh lagi. Ya, entoknya itu. Ya, sampai beberapa meter lah. Ya, tapi ya ujung-ujungnya dia mati juga. Itu ada proses. Nah, kemudian sah apa nggak yang seperti itu? Kalau menurut Syafi'i sah. Kenapa? Pertama, hulkumnya, tenggorokannya itu sudah terpotong. Yang kedua, jalur pernapasannya juga sudah terpotong. Kalau dua jalur itu sudah terpotong, itu secara syar'i sudah sah. Artinya tidak dihukumi bangkai. Itu. Ya. Tidak dihukumi bangkai. Walaupun misalnya dua uratnya ini masih belum putus. Kemarin saya motong sapi di madrasah sana, di yayasan saya itu di Cilincing gitu. Itu motong, orang yang sapinya gede, terus udah perasaan tuh sudah ke bawah, sudah naik juga ke atas, sudah ke bawah lagi, udah naik lagi ke atas sampai berulang kali, karena tertutup ya sama darah dan juga tertutup sama kulit sapi itu. Begitu udah selesai, ternyata saya lihat itu ada urat yang belum putus, kecil, kayak tambang gitu, kayak kabel ya, segede kabel, ya segede kabel, itu ada yang belum putus, masih nyangkut ya, seluruh. Nah, itu disebut dengan wajen. Dia masih kecil-kecil, masih sekarat itu. Dan proses untuk matinya memang agak lama dibandingkan dengan hewan yang wajennya itu terputus. Nah, Imam Syafi'i itu memberikan kemudahan karena untuk memutus wajen, satu, wajen itu kuat kayak kabel gitu, berserat dia. Kemudian yang kedua kecil dan akan sulit untuk menemukan wajen itu. Sulitnya adalah ketika sudah tertutup dengan daging dan darah. Aduh, agak sulit Pak. Kalau tidak teliti dan detail banget, Bapak nggak akan bisa membedakan ini apa ya gitu, urat apa ya gitu. Nah, urat itu dalam bahasa fikih itu disebut dengan wajen, dua urat leher. Gitu. Ya. Nah, kalau di manusia itu disebut dengan hablul warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gitu. Ya. Dua urat leher untuk manusia disebut dengan hablul warid. Nah, kalau untuk hewan disebut wajen. Ya, wajen. Nah, jamaah rahimahumullah, karena Imam Syafi'i itu tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan memotong dua urat leher, sehingga asalkan dua jalur itu sudah terpotong, itu sudah sah. Ya. Nah, jamaah jangan memvonis kepada teman yang mau, wah ini uratnya belum potong, belum putus itu nggak sah, itu bangkai itu. Jangan, ya, tetap dihukumi sah pemotongannya karena memakai madhabnya Syafi'i. Tapi kalau makanya Malik, nah itu problem, ya kan? Kalau pakainya Malik berarti tidak sah karena Malik itu mensyaratkan wajennya ini juga harus terputus. Tadi beliau bilang la tasihhu zakat illa biqatil hulqum wal wajen. Tidak sah memotong hewan itu kata Imam Malik kecuali dengan memotong leher, tenggorokan dan kedua urat leher. Kalau kedua urat leher itu nggak terpotong dan juga tenggorokannya nggak terpotong berarti tidak sah kata Imam Malik. Tapi kalau Syafi'i nggak perlu sampai wajen, cukup tenggorokan saja dan jalur pernapasan.
Oke. Yang ketiga, waqala Abu Hanifah. Waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat, atau Imam Hanafi, yujzi'u qat'ul hulqum wal muri. Cukuplah terputus tenggorokan saja, wal muri, dan jalur nafas. Wahadul wajh, dan salah satu urat leher. Salah satu ya. Tenggorokan, jalur nafas, sama salah satu urat leher. Enggak harus dua-duanya. Malik dua-duanya, Syafi'i enggak dua-duanya. Imam Hanafi cukup salah satu saja. Wah, ulama kerennya begitu, Pak. Ya, berpendapat mengeluarkan hukum yang bakal dipakai oleh kita sebagai umat Rasulullah. Itu subhanallah ijtihadnya itu. Ya. Terus Bapak jangan langsung mengambil kesimpulan, Pak Ustadz, kok tiga ulama itu beda-beda ya? Terus kira-kira menurut Pak Ustadz yang benar yang mana? Iya. Jangan disimpulkan seperti itu. Kalau pertanyaannya seperti itu, mana yang benar? Insya Allah benar semua. Benar semua. Pertama, yang motong orang Islam. Ya, yang kedua pasti membaca bismillah. Dan yang ketiga, yang dipotong itu leher. Kecuali yang dipotong tangannya gitu. Iya, sayanglah buat masaknya antar-antaran. Ya, paha depan dulu diambil, dimasak. Biarin hewannya masih hidup, biar awet gitu. Dan dagingnya nggak bisa habis. Besok potong lagi paha belakang gitu. Biarin masih hidup kan, buat antar-antaran gitu. Biar kuat 1 minggu. Itu yang nggak boleh. Asalkan sama yang dipotong itu leher, itu sudah sah. Dan yang dipastikan yang motong itu adalah orang Islam dan membaca bismillah. Itu ya. Pak Nana pernah motong ayam? Udah pernah belum? Udah. Motong bebek? Belum. Potong bebek angsa. Kan ada lagunya tuh. Motong kambing udah pernah belum? Oh belum. Cari ilmunya dulu ya, gitu. Kalau mau nyobain, beli ayam di pasar, potong ayam sendiri di rumah, praktekin ilmu ini gitu, sebelum mendapatkan order dari orang lain. Ya, jangan sampai nanti orang lain yang order minta tolong, Pak Nana potong ayam saya dong gitu. Waduh, belum pernah motong nih gitu. Nggak bisa bedain mana tenggorokan, mana dua urat leher itu. Cari, coba diraba-raba ya gitu. Nah, ayam itu pemotongannya kalau jantan, dia di lehernya ini ada gerejel-gerejelnya, Pak. Iya. Nah, di bawah gerejel-gerejel itu. Ya. Demikian pula kambing. Kambing kalau mau dipotong, itu kan teletan, ditidurin itu raba lehernya. Itu pasti ada yang gerejel di sini, di lehernya itu. Nah, motongnya jangan di atasnya, Pak. Harus di bawah. Iya. Kalau manusia kan ada ini ya, apa namanya? Jakun. Ya, itu di bawah jakunnya. Motongnya itu. Ya. Gitu. Baru gitu. Ya. Nah, jadi Imam Hanafi itu cukup tenggorokan dan jalan pernapasan plus salah satu saja. Nah, ya. Asalkan itu sudah terpotong, itu sudah memenuhi syarat. Nah, alat sekarang, alat untuk memotongnya itu apa? Nah, tentu saja alat
yang digunakan untuk memotong itu adalah pisau atau golok yang tajam, ya, yang bisa mengalirkan darah. Boleh nggak pakai kuku? Cuak. Boleh nggak pakai kuku? Atau pakai gigi? Boleh nggak? Ya, pisau nggak ada. Ini zaman primitif ceritanya. Ya kan, belum ada pisau, belum ada silet gitu. Terus motong ayam, lalu pakai kuku aja. Atau pakai gigi, digigit. Yang penting terpotong. Boleh apa enggak? Ya. Wa ammal alat allati tazuju biha zakat fa yakullu ma anharaddan. Adapun alat yang digunakan untuk memotong hewan itu adalah segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah. Baik terbuat dari besi, terbuat dari kayu sekalipun, ya, bambu-bambu yang kulit itu, kulit bambu kan bisa itu. Ya, asalkan itu tajam atau gunting, ya, yang bisa memotos, yang bisa memutus dan mengalirkan darah itu boleh. Gitu. Apa aja bentuknya, mau pisau, golok, pedang, kampak, gitu, dan lain-lain yang bisa memutus itu. Gitu. Ya. Nah, sedangkan gigi dan kuku itu tidak diperbolehkan. Jadi nggak boleh Pak motong ayam pakai kuku, cuak, gitu. Itu nggak boleh. Termasuk digigit pakai mulut. Wah, itu mah Dracula itu. Disum nggak boleh. Ya. Ini Syafi'i, Hambali, Malik mengatakan nggak boleh motong pakai gigi dan juga pakai kuku. Wajaja Abu Hanifah az-zakat bisin waduf idza kana manzu'ain. Ya. Imam Abu Hanifah memperbolehkan memotong hewan dengan gigi dan juga dengan kuku. Ya. Nah, ini ada satu ulama yang paling senior, yaitu Imam Hanafi, memperbolehkan memotong dengan kuku. Bapak berburu burung pakai ketepel. Tepel bismillahirrahmanirrahim, tas jatuh. Jatuh, masih kecil. Bapak nggak bawa alat. Saat itu bismillahirrahmanirrahim disobek aja lehernya, kuku. Pakai ilmunya Imam Hanafi, itu masih boleh. Ya. Atau pakai gigi, kena tepel, jatuh hewannya, tangkap lalu digigit, tega, berani digigit ya. Nah, kalau tega dan berani, kata Abu Hanifah, itu nggak apa-apa. Gitu. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, ini ulama-ulama madhab sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing dari Imam Syafi'i, Hanafi, dan juga Imam Malik. Ya, hanya Imam Hambali yang enggak tertulis pendapatnya di dalam kitab ini. Ya. Demikian kajian kita pada malam ini. Barangkali ada di antara jamaah yang hendak bertanya, fala tafadhal masykur.